Welcome to Prime Talk, a new program from Primary Global Mandiri Cibubur. Here we can talk anything. Could be students project, teaching experience, or even parent sharing. Pagi-pagi kupas kemiri, siang-siang makan buah buni. Halo Sobat Glory, ketemu lagi di diskusi kece hari ini. Oh ya Sobat Glory, welcome back to Prime Talk. Kali ini saya, Mr. Budi, akan menjadi host untuk episode kali ini. Di hari yang cerah ini, tema kita adalah pendidikan pubertas. Seberapa penting ya pendidikan pubertas untuk anak kita? Wah, diskusi kali ini pastinya akan sangat menarik. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini. Seiring dengan pertumbuhan anak-anak menuju fase puber, mereka mulai mengalami perubahan dalam dirinya. Terkadang mereka belum begitu aware tentang hal ini, sehingga orang tua memiliki peran sangat penting untuk mendampingi anak-anaknya melewati masa-masa puber. Primary Sekolah Global Mandiri Cibubur bersama dengan PAB secara berkala melakukan kegiatan untuk anak-anak supaya mereka bisa lebih mengenal dirinya sendiri dan aware tentang yang namanya pendidikan pubertas. Seberapa penting ya pendidikan pubertas di masa sekarang? Nah, di hari yang cerah ini, saya sudah bersama narasumber yang sangat hebat dan luar biasa, yang akan menjelaskan, mengupas tuntas tentang pendidikan pubertas. Yuk, kita langsung undang tamu spesial kita hari ini. Seorang psikolog anak yang akan memberikan kita banyak informasi. Mari kita sambut Ibu Tasya. Halo, selamat siang Ibu Tasya. Selamat siang. Silakan duduk Ibu Tasya. Terima kasih. Oh ya, Mr. Budi mau mengingatkan lagi nih untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ya, sehingga kita dapat memberikan informasi dengan teman-teman kita secara luas. Oke, langsung saja. Selamat siang Ibu Tasya. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Bu Tasya? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita lanjut Bu Tasya, saya akan membacakan dulu CV dari Ibu Tasya ya. Nah, Ibu Tasya bernama lengkap Ibu Natasha Dotulong, MPSI Psikolog. Beliau menempuh pendidikan di program profesi Psikologi Pasca Sarjana Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Wih. Pengalaman beliau pernah menjadi pendidik di tingkat SD maupun di tingkat TK. Dan beliau juga termasuk founder, pendiri kelas koki cilik, Kekoci. Bukan begitu Bu? Betul. Ya, oke. Dan beliau juga aktif di kegiatan sosial. Di antaranya sebagai fasilitator pendidikan seks SD, SMP, SMA, bahkan kepada pendidikan kepada orang tua. Selanjutnya, sebagai fasilitator pelatihan pendampingan anak menghadapi kekerasan seksual. Sebagai fasilitator untuk kegiatan intervensi psikososial penyintas kekerasan seksual. Dan beliau juga sering memberikan seminar atau menjadi narasumber seminar untuk edukasi kesehatan mental dan seminar mengenai tentang pengasuhan. Dan beliau tak kalah luar biasanya, beliau juga sebagai penulis buku
tentang edukasi pendidikan sosial. Beri tepuk tangan dong buat beliau. Baik, Ibu Tasya, terima kasih sudah hadir, Bu, untuk diskusi hari ini. Nah, tema kita hari ini tentang pendidikan pubertas, Bu, atau sering kita lakukan di kegiatan sekolah namanya sex education. Nah, salah satu hal yang penting diketahui mengenai perubahan zaman yang sangat cepat ya, Bu, tentang pergaulan anak atau mungkin tentang kegiatan di lingkungan sosial anak, mereka bertemu dengan siapa dan mereka berinteraksi dengan siapa saja, itu yang tentunya pasti mempengaruhi lingkup kegiatan sosial anak tersebut. Nah, kira-kira seberapa penting sih, Bu, untuk anak lebih aware mengenai pendidikan pubertas untuk anak, Bu? Silakan, Bu. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang saya sepakat ya, zaman sekarang era yang sangat terbuka dengan begitu banyak informasi, anak-anak bisa akses dengan mudah, sehingga mereka banyak terpapar ya sama berbagai macam informasi yang kita mungkin nggak bisa kontrol gitu. Nah, jadi sebegitu pentingnya memang si pendidikan, kalau kita menyebutnya pendidikan seks atau sex education, itu sebegitu pentingnya dan sebegitu perlunya dilakukan sedari dini. Jadi bukan ketika masih udah remaja baru diberikan, tapi memang harus diberikan sedini mungkin gitu. Jadi pendidikan seks ini, jadi kalau orang tuh sering berpikir bahwa pendidikan seks ini berarti ngajarin aktivitas seksual. Iya, Nah, betul. bukan itu orang tua langsung degan ya. Yang jadi kekhawatiran orang tua ya, Bu, ya. Betul, Ya, dan itulah yang menyebabkan jadinya beberapa orang tua jadi enggan memberikan pendidikan seksual. Padahal bukan itu gitu. Jadi pendidikan seksual itu bukan kita mengajarkan aktivitas seksual, tapi itu kita memberikan informasi. Jadi kalau dari katanya, seks itu kalau misalnya di luar negeri itu kalau di KTP gitu ya, seks itu .2 male or female gitu. Gender ya, Bu. Iya, kalau kita kan jenis kelamin. Nah, jadi sebenarnya pendidikan seks itu adalah pendidikan jenis kelamin. Bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Organnya yang berbeda kan, yang membedakan laki-laki dan perempuan kan organ reproduksinya. Lalu peranannya nanti di dalam masyarakat. Lalu jangan lupa organ tadi harus cara merawatnya, cara menjaganya seperti apa. Nah, itu sebenarnya lingkup dari pendidikan seks. Dan saking pentingnya pendidikan seks ini, karena sekarang marak ya banyak tentang kekerasan seksual. Mungkin Mr. Budi sering dengar juga, banyak yang sering mendengar berita ini muncul gitu. Pendidikan seks ini penting karena kekerasan seksual ini bisa dicegah dengan adanya pendidikan seks. Gitu. Berarti kalau penjelasan yang tadi, Bu, ada itu kan bentuk kekhawatiran dari orang tua. Betul. Berarti apakah ada istilahnya tanda kutip itu dianggap membicarakan seks tentang sex education itu kepada anak? Itu kan kita kan poinnya adalah memberikan pendidikan, bukan mengajarkan aktivitasnya ya, Bu ya. Betul. Nah, saya rasa ada persepsi dari orang tua tentang ini tabu nih. Jadi ini khawatir anak-anak, kamu belum tahu, belum cukup umur, nanti aja. Itu urusan orang dewasa. Nah, berarti apakah yang dimaksud tabu itu yang menjadi nilai pendidikan itu tidak tertransfer atau gimana, Bu? Iya, pertama tabu ya. Masalah tabu ini memang budaya ketimuran yang kita menjaga supaya ya dengernya yang baik-baik aja gitu kan. Anak-anak mendengar yang baik-baik. Betul, saya setuju. Kita memang harus mendengar yang baik-baik, tapi bukan berarti kita mengeliminasi informasi yang penting buat anak-anak kita. Seperti cara dia menjaga alat kelaminnya supaya tidak dipegang oleh orang lain. Itu kan informasi penting ya. Jadi saya tadi kalau disebutkan sama Mr. Budi, pengalaman saya pernah kita memberikan pendampingan untuk anak-anak yang mengalami kekerasan seksual di pedalaman Indonesia, itu karena mereka tidak mendapatkan pendidikan seks. Jadi begitu ada guru ataupun siapa orang terdekat mereka melakukan hal itu kepada mereka, mereka tidak bisa bilang tidak gitu, karena mereka tidak merasa itu hal yang
salah gitu. Nah, disitulah pentingnya kita jangan lagi menunda-nunda memberikan pendidikan seks kepada anak. Tapi tentu yang perlu juga kita ingat, apa nih yang mau kita bahas? Betul. Jadi kita tidak membahas tentang aktivitas seksual seperti contohnya hubungan suami istri. Pada usia tertentu mereka akan butuh tahu tentang hal itu. Tapi pada usia mereka butuh tahu untuk menjaga diri mereka dari kekerasan yang mungkin terjadi pada mereka. Jadi kita perlu tahu juga memberi informasinya sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka saat itu. Jadi ada tahapan-tahapan ilmu atau pendidikan yang akan diberikan kepada anak, Bu ya? Betul. Gitu. Sesuai dengan mungkin usianya gitu, Bu ya? Betul. Oke. Baik Bu Tasya, untuk pendidikan pubertas, ini kan yang kalau kita tahu yang namanya pubertas itu pasti mengalami adanya perubahan, baik secara fisik maupun psikis ya Bu ya. Kira-kira pada saat anak-anak mengalami pubertas itu, kira-kira baik laki-laki atau perempuan itu apa saja Bu yang akan mereka alami? Jadi biar orang tua yang di rumah atau nanti bisa men-share dengan teman-temannya atau mungkin bisa menularkan ilmu ini kepada anaknya. Jadi perubahan-perubahan apa sih yang sekiranya akan dihadapi oleh anak-anak pada masa puber itu, Bu? Iya, jadi ini biasanya jadi intinya pendidikan seks ya, karena biasanya nih perubahan yang besar nih terjadi di anak-anak di usia-usia SD, betul ya. Betul. Nah, itu mereka pada anak-anak yang perempuan yang paling utama itu terjadinya menstruasi. Jadi itu yang memang sepertinya menjadi tanda nih udah masuk puber gitu. Lalu kalau perempuan juga ada memiliki buah dada yang semakin lama semakin membesar. Nah, itu juga akhirnya nanti implikasinya kalau tadi menstruasi, implikasinya dia perlu menggunakan pembalut ataupun alat untuk supaya bisa tidak membuat dia merasa lebih malu mungkin misalnya, atau dia juga tidak merasa bisa menjaga kesehatan kebersihannya. Nah, lalu kalau payudara tadi implikasinya berarti menggunakan seperti bra atau mini set gitu. Jadi anak-anak mulai dikenalkan dengan peralatan yang mungkin mereka belum pernah tahu sebelumnya gitu. Nah, kalau untuk yang laki-laki sendiri, tanda-tanda paling utamanya adalah mimpi basah. Nah, mimpi basah ini memang sesuatu yang kalau perempuan kan kelihatan ya, menstruasi itu kelihatan gitu. Tapi kalau mimpi basah itu kadangkala tidak, anak-anak laki-laki itu malu menceritakannya atau disimpan sendiri gitu. Nah, disinilah sebenarnya peranan orang dewasa, orang tua yang ada di rumah atau guru yang ada di sekolah sangat penting untuk membantu. Jadi, karena bisa aja kayak ngompol kan ya Pak katanya mimpi basah. Tapi berarti kan poinnya adalah pendekatan personal Bu ya, dari orang tua maupun yang dianggap keluarganya anak itu sendiri Bu ya. Karena kalau dilihat dari misalkan yang perempuan menstruasi, berarti kan si anak itu bisa sharing dengan ibunya, bagaimana harus menghadapinya supaya tidak khawatir atau tidak takut, dan bisa berbagi cerita dengan ibunya. Kira-kira gitu Bu ya? Betul, itu kan hal yang personal dan private ya. Malu betul. Ya kayaknya kita mau cerita bahwa, "Mah, aku kok kayaknya tadi malam mimpi yang enggak gitu kan ya." Apalagi kita hidup di negara yang norma agamanya sangat kita junjung tinggi gitu ya. Jadi orang yang dewasa yang memang sudah melalui itu, tapi juga dipercaya sama anak untuk bisa bercerita tentang hal itu, itulah yang dibutuhkan gitu. Bisa siapa saja, bisa. Kalau orang tua di rumah tidak berfungsi dengan baik, guru-guru di sekolah bisa jadi salah satu orang yang berfungsi untuk menjadi teman pendamping anak. Baik Bu, untuk tadi kan bicara tentang perubahan fisik ya. Ya mungkin kalau salah satunya, kalau yang pernah saya alami, kalau laki-laki biasanya tumbuh jakun, kalau mungkin juga perempuan yang mungkin menstruasi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau dari sisi emosi nih Bu, kalau untuk anak-anak yang sedang mengalami pubertas ini, kira-kira emosinya, yang dimaksud emosi pada masa pubertas itu seperti apa Bu? Iya, kalau
ini ya istilah labelnya galau ya Pak ya. Galau. Jadi memang Galau. Jadi yang uniknya adalah mereka ini juga tidak mengerti sebenarnya perasaan mereka tuh bagaimana saat itu. Saking si hormon itu mengambil perhatian yang luar biasa di otak mereka gitu. Istilahnya kayak bikin diobok-obok gitu otaknya sama hormonnya tadi. Jadi mereka juga bingung sebenarnya dengan perasaan mereka. Belum lagi perubahan-perubahan yang luar biasa membingungkan buat mereka. Tiba-tiba aku harus butuh pakai bra misalnya. Kok tiba-tiba aku harus menggunakan pembalut dan seterusnya. Jadi kebingungan-kebingungan kayak gitu membuat emosinya tambah kayaknya nggak keruan gitu ya. Jadi bisa itu yang dimaksud galau pertamanya anak-anak itu kali ya, Bu ya. Oke, jadi kalau bicara tentang emosi pada saat masa pubertas, berarti balik lagi kehadiran orang tua atau orang terdekatnya anak itu memang harus dibutuhkan, Bu ya, pada saat anak-anak sedang mengalami masa pubertas gitu ya, Bu. Betul. Oke. Nah, Bu Tasya, mungkin bisa share nih kepada Sobat Gururi yang di rumah, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh orang tua mengenai pemahaman pada anak-anak tentang perubahan-perubahan pada masa puber ini, Bu? Silakan. Iya, jadi yang tadi udah disebutkan yang paling utama jadi teman. Oh, jadi teman. Itu mahal ya sekarang, karena kita tahu orang tua semua sibuk, semua orang tua punya aktivitas, sehingga mendengarkan cerita anak ketika dia melalui proses yang berat ya. Itu kalau kita bisa, mungkin kita inget-inget ya dulu pas lagi puber tuh, gimana rasanya, kok ada nggak ya yang mengerti aku waktu aku dulu melewati masa itu. Nah, kita jadi orang yang bisa mendengarkan anak dan berespon dengan tepat. Itu penting ya. Jadi karena kadang-kadang kita mendengarkan nih, tapi respon kita, alah nak gitu aja, kamu nggak boleh gitu ya, atau pokoknya membuat dia jadi enggan bercerita pada kita. Nah, itu juga kita perlu hati-hati ketika kita berinteraksi dengan anak remaja yang juga tadi notabene suka galau ya Pak. Suka galau. Nah itu. Nah, jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan ragu-ragu untuk edukasi seks gitu. Jadi beritahu kepada dia bahwa mulai sekarang kamu sudah harus menggunakan pembalut misalnya, atau mulai sekarang kamu perlu berhati-hati dalam misalnya berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Saya rasa umur kelas 5 SD sudah dipelajari ya di ilmu pengetahuan alam, biasanya sudah ada tuh dari zaman dulu tentang reproduksi, dan anak-anak udah belajar gitu tentang itu. Akan lebih mudah kita untuk membicarakannya masuk dari fakta-fakta yang mereka sudah pelajari. Kita diskusikan, di sekolah ada nggak pelajaran tentang ini? Nah, ini nih yang lagi kamu alami, menstruasi misalnya gitu, atau ini nih mimpi basah gitu. Jadi kita nggak yang gagap bingung juga mau mulai dari mana. Kita bisa gunakan apa yang mereka sudah ketahui dari sekolah misalnya, dan mungkin juga dari teman-teman dan yang lainnya gitu. Nah, kalau tentang pubertas ini, Bu, berarti sebelum anak-anak mendapatkan informasi dari luar, berarti yang paling tidak edukasi untuk orang tua itu berarti sudah harus dikantongin dulu, Bu ya. Betul. Jadi ketika orang tua akan menjelaskan tentang keadaan anak-anaknya yang sedang melalui masa pubertas itu, jadi mereka harus seperti apa menjelaskannya dan penggunaan bahasanya dan lain sebagainya gitu, Bu ya? Iya, jadi sangat penting orang tua tuh teredukasi, karena pertama itu yang paling penting adalah tenang ya kan. Kalau anaknya tanya, yang paling penting tuh kita harus tenang. Tapi kalau kita nggak bisa tenang karena kita nggak tahu, kelihatan kan dari muka kita, oh berarti ini sesuatu yang luar biasa nih, anak akan berpikir seperti itu. Karena harusnya kita memperlakukan pendidikan seks itu seperti pendidikan yang lain ya, biasa aja gitu. Memang kamu perlu tahu supaya kamu aman gitu. Jadi kita juga perlu bekali diri dulu terlebih dahulu. Kalau kita juga sudah terbiasa, salah satu pendidikan seks adalah kalau anak usia dini ya, dengan nyaman berkata, mengucapkan alat kelamin. Contohnya pada laki-laki ada penis, pada perempuan ada vagina, dengan nyaman mengucapkannya. Karena nggak boleh tuh kita cari istilah lain gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan istilah lain, akan membuat dia bingung nanti kelak di kemudian hari. Nah, jadi itu dulu latihan. Coba bisa nggak mengucapkannya dengan nyaman. Lalu cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Jadi ada banyak sebenarnya sumber, saya tahu di banyak
di internet itu sudah terpapar banyak informasi terkait dengan pendidikan seks, gimana kita bisa memberikan apa saja nih di usia segini, segini, dan segini gitu. Nah, tapi yang juga penting sekali adalah hubungan baik dengan anak. Karena anak nggak mau, maksudnya gini nih, kita lagi misalnya saya ketemu sama misalnya Mr. Budi jadi anak pra-remaja saya gitu ya. Datang-datang, sini Budi, Mama mau ngomong. Dia takut dong, oh kenapa nih saya punya salah ya atau apa gitu. Tapi kalau kita punya hubungan baik dengan dia gitu, apa kabar kamu, gimana tadi sekolah gini, terus ada cerita apa, ada film loh mama dengar gini, ada film baru judulnya ini. Nah mungkin ada konten-konten yang bisa dibahas gitu ya, bisa dibahas terkait dengan pendidikan seksual, itu akan terasa lebih menyenangkan buat anak dan lebih masuk gitu. Anak-anak bisa lebih dapat edukasi gitu ya. Oh gitu ya, mak kalau misalnya berhubungan suami istri kayak gitu bisa sampai hamil ya kan, ada beberapa film-film ini apalagi untuk remaja ya. Biasanya kita bisa diskusikan itu. Terus untuk anak-anak, oh iya emang berarti kalau misalnya aku ketemu sama orang yang aku nggak kenal, nggak boleh ya kalau dia pegang-pegang aku gitu. Ya nggak boleh gini. Jadi kita bisa punya komunikasi yang nyaman gitu. Betul. Jadi itu yang penting. Berarti mungkin yang bisa saya tangkap dan mungkin sahabat Gorer yang di rumah, jadi konteks tabu itu untuk pendidikan pubertas ini atau pendidikan sex education ini berarti harus dihilangkan Bu ya. Betul. Karena kalau dengan bahasa misalkan untuk penyebutan alat kelamin berarti pembiasaan yang namanya bahasa lugas itu berarti harus sering diucapkan ya dalam konteks pendidikan lagi gitu Bu ya. Betul. Jadi kita memang harus juga tabu itu pasti ada maksudnya dulu kenapa orang jadi enggan mengucapkannya dan seterusnya. Tapi di era seperti ini kalau kita enggan memberikan pendidikan itu kepada anak dan anak dapat dari luar dengan lebih luar biasa informasi yang lain, kita mau pilih yang mana gitu ya. Lebih baik kita yang mengedukasi, kita yang memberikan informasi yang baik kepada anak yang untuk tujuannya keselamatan dia juga gitu. Soalnya kalau saya rasa mungkin ibu-ibu yang sedang menonton ini Bu, mungkin ketika ada anak pulang dari sekolah nih, Mah, tadi saya di mobil jemputan ada tulisan ini, Mah. Ini kok ada tulisan ini, Mah? Ini kan jorok. Mah, kamu dapat dari mana, Nak? Jadi kekhawatiran lebih kuat daripada anaknya. Padahal anak hanya melihat dan ingin tanya kepada orang tuanya, Mah, ini apa? Tapi kekhawatiran yaitu karena zaman sekarang pasti orang tua pasti khawatir. Tetapi yang poinnya adalah bagaimana orang tua itu bisa mentransfer ilmunya gitu Bu ya. Betul. Nah, dengan informasi yang tadi, kira-kira di realnya ada nggak sih Bu kasus-kasus yang sekiranya mungkin di lapangan yang selama Ibu berkecimpung di seminar atau mungkin di kegiatan sosial, kira-kira ada nggak sih Bu real yang keadaan yang seperti itu Bu? Iya, jadi kalau misalnya istilahnya gagal ya diberikan pendidikan seks kepada anak, contoh yang paling sebenarnya lucu tapi miris kalau menurut saya ya. Jadi ada pernah saya dapat cerita kasus dari seorang anak remaja perempuan, dia tidak mau menggunakan pembalut saat dia menstruasi. Jadi dia cerita, aku trauma berat Kak kalau harus pakai pembalut. Kenapa gitu kan? Kalau lagi menstruasi lazimnya orang pakai pembalut. Lalu dia bilang, soalnya dulu aku pernah menggunakan pembalut. Jadi kalau di celana dalam itu kan ada bagian yang menghadap ke vagina. Lalu pembalut itu harus ada lemnya ya, harusnya ditempelnya ke celana dalamnya. Tetapi yang dilakukan oleh anak itu karena tidak ada edukasi dari mana-mana, tidak ada pendampingan dari mana-mana. Lagi-lagi edukasi ya. Betul, terbalik. Jadi bagian yang ada lemnya itu yang menempel ke vaginanya dan itu saya bisa membayangkan rasanya pasti sakit dan dia jadi trauma. Jadi merasa
tidak boleh lagi lah saya pakai pembalut gitu. Pokoknya saya nggak mau pakai lagi gitu ya. Iya, nah hal seperti karena itu. ketakutan dan trauma itu, Bu ya. Iya, itu hal yang sepele ya sebenarnya. Tapi di hal yang lebih besar lagi adalah hal-hal seperti pelecehan seksual. Saya ingat betul waktu saya mendampingi di daerah Indonesia bagian timur, ada seorang anak yang akhirnya kasus itu satu sekolah terbongkar. Itu karena nasihat dari bapaknya. Bapaknya bilang gini, "Nak, kamu nanti kalau udah besar ya nak, jangan sampai ada orang lain selain diri kamu yang pegang-pegang payudara kamu." Dia bilang begitu kepada anaknya. Tapi itu terlambat, itu dia berikan baru udah mungkin kelas 6 SD atau udah S1 SMP. Sementara dia sudah diperlakukan, dilecehkan waktu dia masih kelas 4 atau 5 SD. Jadi saat itu dia langsung berpikir, loh, aku kemarin habis digituin Pak sama guruku di sekolah gitu. Dia bilang begitu. Dan akhirnya dia bercerita sama teman-teman dan kasusnya ada sekitar 21 anak yang di satu sekolah itu. Di satu sekolah mengalami pelecehan. Jadi begitu krusialnya pendidikan seks untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual gitu. Nah, kalau kita sering lihat di berita-berita atau informasi media sosial, kalau ada kasus pelecehan seperti itu, kenapa anak-anak yang mengalami kita anggap sebagai korban, tapi kenapa tidak bercerita kepada orang tuanya? Jangankan ke teman dekatnya, ke orang tuanya saja tidak cerita. Nah, ini kan yang menurut saya sangat khawatir ya, miris untuk generasi yang kedepannya gitu, Bu. Kira-kira bagaimana agar anak tersebut bisa mulai dan bisa berbagi cerita ketika mengalami hal-hal yang tidak sesuai atau tidak sesuai kewajarannya gitu, Bu. Betul, ya itu nggak bisa langsung tiba-tiba pas remaja dia bisa gitu ya Pak. Betul. Tentu dipupuk dari masih kecil. Bagaimana hubungan kita dengan anak? Apakah jadi ini pertanyaan paling penting buat setiap orang tua. Apakah saya sudah menjadi orang yang dipercayai anak pada setiap hal-hal yang se-private mungkin yang ada pada diri dia. Misalnya, saya suka nih sama si ini gitu. Apakah ketika dia mau nggak cerita sama saya? Kalau hal itu saja dia sudah mau ceritakan, pasti hal-hal lain yang besar pun dia mau ceritakan. Dan yang kedua, kita harus mengerti juga memang pada saat orang mendapatkan kekerasan seksual, itu adalah hal yang rasanya memalukan sekali. Dan untuk bercerita itu butuh ekstra energi yang luar biasa. Tidak perlu anak-anak, orang dewasa saja juga merasakan itu gitu. Betapa harus keluar untuk bilang ke orang lain bahwa aku nih dilecehkan, itu tuh bukan hal yang mudah gitu. Jadi memang kita perlu juga menanamkan ke anak-anak bahwa kalau kamu diberlakukan seperti ini, itu tidak benar dan kamu perlu ngapain. Nah itu juga nggak cuman sampai ya udah itu nggak boleh ya, kalau ada yang gituin kamu nggak boleh ya, nggak sampai situ. Tapi kamu boleh bilang sama mama, atau kamu boleh bilang sama siapa saja deh yang kamu percayai. Kamu boleh bilang sama dia. Dan ini juga penting ya, kadang-kadang kita seringkali tidak percaya pada anak. Nah ini azas yang kita selalu pegang, bahwa setiap orang tua selalu benar gitu, Bu ya. Kamu ngada-ngada deh nak gitu, nggak mungkin lah gitu. Apalagi mungkin ya kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang cukup jadi tokoh-tokoh gitu ya, kadang-kadang tokoh agama, kadang-kadang nggak mungkin lah bapak itu, atau nggak mungkin lah ibu itu, kayak gitu. Jadi itu membuat anak makin ciut lagi gitu. Jadi ketika kita pertama percaya dulu, apapun cerita anak kita dengarkan. Betul. Biarkan dia merasa diterima terlebih dahulu. Masalah itu benar atau enggak, kita mau selamatkan dulu perasaannya dia. Bahwa kita punya hubungan yang baik dengan dia gitu. Itu yang paling penting. Oke, Bu, untuk pertanyaan terakhir, Bu. Kira-kira tadi kan dari sisi edukasi untuk orang tua dan anak. Kira-kira sekarang untuk para pendidik nih yang ada di sekolah, kira-kira apa sih, Bu, yang dapat guru-guru lakukan? Bagaimana guru untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada seluruh siswa tentang fase pubertas ini, Bu?
Iya, jadi sebenarnya sekolah udah banyak yang baik ya sekarang, udah banyak pendidikan seksual gitu. Lalu juga dikelompokkan, misalnya yang perempuan ngomongnya sama guru perempuan, yang laki-laki sama itu, karena membuat mereka merasa lebih nyaman untuk bercerita. Tapi di atas semua itu saya rasa guru juga adalah orang tua ya buat anak-anak. Jadi saya selalu setiap ketemu sama orang yang ada di event yang seperti ini begitu, saya selalu menitipkan bahwa jadilah orang yang juga dipercaya sama anak-anak gitu. Jadilah orang yang bisa tempat anak-anak kalau dia mengalami sesuatu yang ya dia anak-anak ini butuh dampingan ketika melalui istilahnya nih kayak badai ya, badai pubertas gitu. Dengan hati saya katakan orang tua kadang-kadang tidak menjalankan fungsinya. Jadi ada sekolah yang bisa juga mengambil peran tersebut. Walaupun kita tahu orang tua harusnya ya jadi yang terutama melakukan itu. Tapi sekolah sebagai keluarga kedua bagi anak, saya percaya kalau orang tua guru itu ditempatkan untuk anak itu tuh tidak kebetulan gitu. Pasti dia ada maksudnya kenapa bapak misalnya ketemunya sama murid yang ini gitu. Ya untuk mendampingi dia melewati masa yang berat ini dan menjadi teman yang bisa dipercaya itu tadi. Oke, Bu, saya rasa banyak sekali ya ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari dari Ibu Tasya mengenai pendidikan pubertas, bagaimana mengedukasi orang tua, bagaimana orang tua itu bisa mengedukasi pula ke anaknya tentang fase perkembangan setiap anak, karena setiap anak pasti unik Bu ya, untuk melewati masa pubertas ini, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan mengenai tema kali ini pendidikan pubertas Bu, jadi kita juga bukan hanya Ibu Tasya juga nih yang hadir. Nah, kita akan sharing juga Bu sama ibu-ibu yang luar biasa ini. Langsung saja Bu, kita undang saja. Ada Ibu Gadis, ada Ibu Firly dan Ibu Erlita. Selamat datang Bu, silakan Bu. Ibu, silakan duduk Bu. Halo, Mama Kece Primary, ada Ibu Gadis, Ibu Firly, Ibu Ferlita. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Kita senang banget nih tim podcast Primary bisa bertemu dengan Ibu Tasya sebagai narasumber dan ibu-ibu dari Primary tentang diskusi yang menarik kali ini, yaitu tentang pendidikan pubertas. Seberapa pentingkah untuk anak-anak kita? Nah, sebelum mulai, mungkin beberapa Sobat Glory di rumah mau mengenal Mama lebih jauh nih. Boleh nih Mam memperkenalkan diri kepada Sobat Glory. Silakan Mam. Halo, saya Gadis, Mama Chloe to Washington. Halo, saya Firly, Mama Arya dari 3 Mercury. Halo, saya Erlita, saya mama dari Husen 5 Van Gogh. Oke. Wah, luar biasa nih, Mam. Langsung saja, Mam, kita diskusi menarik lagi nih tentang kegiatan atau pendidikan pubertas yang sudah kita lewatin yang sebelumnya. Nah, terkait tema kita sendiri nih, Mam, menurut Mama, bagaimana sih pergaulan anak-anak kita masa kini? Apakah mengkhawatirkan atau sepertinya aman-aman aja itu? Nah, kira-kira dari Mama silakan. Dari Mama siapa? Mama Gadis boleh silakan. Kalau anak saya kan masih 7 tahun ya, Sir, jadi kayaknya masih aman-aman aja. Alhamdulillah. Masih aman. Dari Ibu Ferry kira-kira gimana, Bu? Sebetulnya sih kalau dari kelihatannya sih masih aman, cuman kan kita tidak bisa menutup mata dari teknologi kan? Betul. Teknologi itu sekarang itu anak-anak sekarang tuh anak digital lah ya, bisa kita bilang benar-benar anak digital yang saya sebagai orang tua juga tidak bisa menutup mata bahwa dari misalnya YouTube, media sosial, kita tidak bisa bilang nggak boleh gitu kan, karena kan itu dengan begitu mereka juga belajar banyak gitu kan, jadi mau tidak mau rasa khawatir pasti ada gitu kan, karena kan terkadang kita seperti kita membolehkan membuka maaf YouTube gitu ya,
tapi ternyata mungkin ada iklan yang kurang bagus gitu kan, atau terkadang juga dari siaran-siaran YouTube sendiri itu masuk hal-hal yang mungkin dia tidak mengerti gitu kan, seperti misalnya yang dewasa gitu kan, yang dia sendiri mungkin masih jengah melihatnya gitu kan, tapi saya sebagai orang tua pada saat dia melihat terkadang nggak boleh gitu kan, gitu. paniknya orang tua kan, ini nggak boleh gitu kan, tapi kan anak kan tidak bisa kita pantau 24 jam gitu kan ya gitu. Jadi mau tidak mau ya memang kekhawatiran itu terus terang ada gitu kan, dan saya sendiri masih bingung untuk menjelaskan kepada anak saya, kebetulan yang kelas 3 dan kelas 1 kan, itu benar-benar yang bingung, sedangkan sehari-hari mereka di era digital itu, digital, kan, betul, yang memang melihatnya itu gitu kan, gitu. Kalau menurut Ibu Verita gimana, Bu? Oke, kalau menurut saya khususnya anak saya ya yang di usia 11 tahun, kelas 5 SD, dengan kondisi yang saat ini belajar secara online gitu kan, kita dan tidak bisa 24 jam selalu ada di sampingnya gitu ya. Sekolah, cari data apa segala macam lewat internet gitu kan. Jadi di internet itu kita nggak bisa tahu nih aman gak sih gitu kan. Memang sih saya udah buat semacam protect gitu. Link emailnya itu selalu ada pertanyaan ke email induk gitu ya. Jadi memang ada kekhawatiran sih dengan kondisi yang saat ini gitu. Karena kalau dibilang masa puber di masa kita dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Jauh beda ya. Beda banget gitu. Jadi kekhawatiran saya, apalagi ini anak saya yang pertama. Jadi mulai yang dak-dikduk gitu ya kalau udah mulai ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Betul. Wah, betul juga ya, Mam. Jadi kita nggak bisa dipungkiri nih kalau di zaman sekarang itu emang sangat berbeda sekali dengan zaman kita dulu ya. Jadi bagaimana anak bisa mengenal dunia digital, bagaimana anak mencari informasi dengan kedipan mata dengan hanya menggunakan jari tangan yang mereka informasi langsung terpampang jelas di depan mereka, betul. Nah, berarti ada poin yang memang harus disiapkan oleh semua orang tua mengenai yang namanya mungkin harus ada kontrol dari orang tua ya, Mom ya. Betul. Jadi bagaimana memprotek akses informasi yang sekiranya tidak sesuai untuk usianya harus kita protek seperti itu, Mom ya. Oke. Jadi sejauh ini pernah nggak sih, Mam, anak-anak itu mulai merasa ada perubahan fisik mereka, mungkin curhat tentang setelah pulang sekolah, mungkin curhat tentang, "Mah, aku tadi di kelas sama temen aku didorong pakai tangan, Mah," atau mungkin, "Mah, tadi aku habis belajar sains tentang praktek ini, Mah," dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak sih, Mah, mungkin anak-anak sharing atau curhat kepada mama-mama sekalian? Boleh, biar sahabat Glory pun bisa mengerti dan menjadi poin yang penting untuk edukasi setiap orang yang ada di rumah gitu. Silakan, Mam. Silakan, Bu Sayadis. Pernah sih, saya kayak main bersama teman, beda lawan jenis juga ada. Terus tiba-tiba mungkin teman laki-lakinya itu menepuk pantatnya, gitu. Dia bercerita sih sama saya, gitu. Kayak, "Mama, tadi si A menepuk pantat aku. Terus kamu gimana? Aku udah bilang nggak boleh." Tapi dia cuek aja. Mungkin pembelajaran dia pun belum sampai ke sana atau gimana, nggak tahu. Saya sih selalu bilang sama anak saya untuk menegur. Tapi kalau memang di situ ada mamahnya, kamu ngomong sama mamahnya kalau anaknya melakukan hal itu dan kamu tidak suka, tidak mau gitu. Karena kalau di situ ada mamah sama orang tuanya, mendingan kamu ke orang tuanya. Saya lebih memilih begitu dibanding dia harus mengadu ke saya. Tapi emang harus bilang gitu sih. Pernah kayak gitu. Tapi habis itu emang dia ngadu ke orang tuanya. Si laki-laki itu. Jadi orang tua laki-lakinya yang memberitahu anaknya. Kalau menurut Ibu Verlita gimana, Bu? Iya, pernah. Memang saya selalu ngambil momen setiap pick up
pulang sekolah ya. Di perjalanan tuh kita ngobrol. Tadi di sekolah ngapain aja, pelajarannya gimana, gitu kan, segala macam. Terus mainnya sama siapa, kayak gitu. Memang cowok, anak saya kan cowok ya. Jadi dia tuh selalu bilang kalau cowok boys mainnya sama boys, kalau girl mainnya sama girls, kayak gitu kan. Kadang mereka bilang ada grup boy sendiri gitu, yang tidak boleh ada perempuan, nggak boleh ada anak cewek, kayak gitu. Jadi memang belum ke sana sih, Sir. Kayak sampai saat ini ya, alhamdulillah sih, mudah-mudahan belum pernah ada case, seperti itu. Jadi dia memang lebih banyak mainnya ke perempuan, ke gendernya dia lah, cowok juga gitu, anak-anak boys juga gitu. Jadi sampai saat ini belum ada sih, Sir, kalau perihal ke case-case kayak gitu. Kalau dari Ibu Ferry, kira-kira ada pengalaman tentang itu nggak, Bu? Sebetulnya saya juga tidak ada. Dua anak saya juga laki-laki yang ini kelas 3 kelas 1 ini gitu ya. Selama ini sih yang mereka ceritakan ke saya itu ya mereka bermain bersama teman-temannya gitu. Jadi mereka bermainnya bergabung aja dengan laki-laki juga dengan perempuan gitu kan. Dan merasa nyaman aja. Tidak ada yang misalnya kalau anak yang kelas 1 rebutan mainan kah gitu kan, atau kelas 3 apalah misalnya cerita-cerita apa. Jadi ceritanya masih yang datar-datar saja gitu, maksudnya yang wajar. Mereka memang bermain secara wajar, normal, ya? Bergantian, misalnya di playground juga bergantian, tidak saling mendorong segala macam, atau misalnya rebutan mainan gitu, tidak. Jadi benar-benar yang masih sewajarnya aja gitu. Oke, Mami, kira-kira kalau dari keluarga, bagaimana sih Mami atau Dedi di rumah itu untuk mengarahkan anak-anaknya nih saat mereka nanti kalau misalkan mereka mengalami pubertas, kira-kira kiat-kiat apa nih atau tips yang bisa di-sharing kepada teman-teman yang ada di rumah, Mam? Silakan, Mam. Mungkin siapa dulu? Siapa? Boleh Ibu Firly lagi? Boleh? Silakan, Bu. Sebetulnya saya sendiri belum punya kiat-kiat karena saya sendiri bingung. Ya karena edukasinya, Bu ya. Betul. Karena tadi saya mendengarkan Ibu Tasya bicara gitu ya mengenai misalnya tidak boleh mengatakan perumpamaan terhadap jenis kelamin misalnya gitu. Dan itu saya lakukan di rumah gitu loh. Saya masih mengatasnamakan alat kelamin itu dengan kata-kata yang menurut saya tidak terlihat bahwa bukan vulgar ya, mungkin tidak vulgar, hanya saya merasanya sedikit tabu mungkin untuk saya berbicara bahwa ini penis gitu kan, ini vagina. Saya sendiri kayaknya tidak pernah mengatakan itu dari dulu gitu ya, Bu. Jadi saya mengatakan kepada anak saya pun masih dengan bahasa yang anak-anak gitu, yang dimengerti anak-anak gitu kan. Jadi kalau misalnya tapi tetap saya memberitahu mereka bahwa kayak seperti misalnya ke toilet gitu kan, kenapa ada toilet laki dan perempuan, karena kita tidak boleh gitu kan saling melihat gitu kan. Kalau laki-laki harus di sini. Dan saya juga misalnya kita pergi ke pusat perbelanjaan ya, ke mall gitu, saya dari kecil saya meminta anak-anak saya dengan papahnya. Jadi kadang-kadang kan masih ada orang tua yang membawa anaknya ke toilet perempuan kan, karena biar ini. Tapi saya membiasakan anak saya dengan papahnya untuk pergi ke toilet laki-laki, karena saya sudah membicarakan bahwa ini tempat laki-laki, ini tempat perempuan. Walaupun terkadang papahnya itu kan kurang juga ya, maksudnya bingung juga untuk membersihkan. Kalau ibu-ibu kan biar ringkas, jadi dia dibawa ke toilet perempuan gitu kan ya, karena yang nyebokin ibunya gitu. Kecuali misalnya buang air besar ya, masih kadang-kadang saya, tapi itu pun ini karena papi nggak bisa ya gitu. Tapi kalau sama pipis gitu kan, nggak apa-apa sama papi aja gitu. Jadi mungkin itu yang saya bedakan dari kecil, bahwa ada khusus buat laki-laki, ada khusus buat perempuan. Karena apa? Tidak boleh saling melihat gitu loh. Tapi kalau misalnya nama dari alat kelamin itu, terus terang saya juga masih tuh pakai nama alias gitu. Alias itu. Karena mungkin dari Ibu Firly beranggapan ya ini masih tabu untuk anak-anak tahu gitu, Bu ya. Oke. Untuk mungkin tips atau kiat-kiat dari Bu Gadis ketika nanti anaknya mau pubertas nih, kira-kira ya apa sih yang perlu disiapkan gitu loh, Bu, tentang informasinya, atau misalkan bagaimana cara
menyikapinya, kira-kira harus seperti apa itu, Bu? Kalau aku sih awal-awal sekarang-sekarang ini ya paling ya cara menjaga diri ya, kayak bagian-bagian mana aja yang nggak boleh disentuh orang lain gitu kan. Terus udah gitu sama juga sih sama Mbak Firly tadi, kayak ada rasa malu kalau buka baju, udah nggak boleh di kamar ya, harus di kamar mandi, seperti itu sih kayaknya. Jadi paling tidak itu memberikan ada di situ ada nilai pendidikan sama nilai etika, Bu ya. Jadi bagaimana anak bisa menempatkan dirinya di tempat yang A atau B, bagaimana harus bersikap dan lain sebagainya ya. Oke, baik, Bu. Kira-kira kalau untuk Bu Ferlita nih, kiat-kiatnya apa nih, Bu? Bisa untuk, karena kan sebentar lagi putranya putra ya, Bu. Putranya kan sebentar lagi mungkin akan mengalami masa pubertas nih. Jadi harus siap informasi nih. Iya, benar. Sebenarnya deg-degan nih. Bagaimana saya harus menyikapi, sedangkan anak saya laki-laki nih, bagaimana menyikapinya? Betul. Silakan, Bu. Kalau saya sih lebih kita ajak bicara, kita ngobrol. Jadi memang setiap malam kita suka ada sesi kayak ngobrol. Segala macam mau jadi obrolin gitu kan. Walaupun tetap ada disisipkan terkait dengan etika. Gitu kan. Betul. Anak sekarang ya gitu kan. Iya, betul. Karena pergaulannya di dunia maya. Gitu kan. Iya. Ya, jadi saya lebih ajak bicara gitu. Kita ajak bicara dan nggak malu-malu gitu loh. Jadi saya seperti yang tadi sempat disebutkan sama Bu Tasya, kita jadi teman gitu. Gimana jadi teman? Jadi dia menceritakan. Ntar baru banget minggu lalu tuh ada bicara, aku suka sama ini. Tanda-tanda nih anak-anak saya sudah mulai puber gitu, Bu ya. Iya, karena nggak bisa dipungkirin ya. Udah mau masuk masanya itu gitu. Karena kalau misalnya dia nggak ada ketertarikan, ngeri juga. Iya, betul. Wah, jangan-jangan amit-amit gitu kan. Betul. Tapi jadi kayak ini loh cewek gitu, istilah ini cowok. Kalau cewek tuh cantik, harus begini. Kalau cowok ini harus seperti ini gitu kan. Terus harus menjaga diri, merawatnya seperti apa, bersikapnya harus seperti apa. Cewek itu harus dilindungin misalnya kayak gitu. Kayak kamu lihat ayah lindungin mama gitu kan. Terus ada batasan. Nah, memang sebelumnya misalnya ya, karena dia anak satu sendirian gitu di rumah, jadi bebas pakai baju, kurang buka sembarangan aja gitu. Nah, sekarang tuh udah mulai kita arahkan kayak tadi harus di kamar mandi, buka dan pakai lagi kamar mandi. Udah nggak ada lagi ya pakai anduk lari-larian gitu. Udah nggak seperti itu lagi. Jadi memang intinya sih kita ajak ngobrol sih. Nah, berarti dari pemaparan yang tadi itu berarti kita sepakat dong ya, yang namanya pendidikan pubertas itu emang sangat dibutuhkan gitu, Bu ya. Sangat. Iya, betul. Nah, baik untuk ibu-ibu yang ada di sini maupun yang ibu-ibu yang di luar sana itu pasti beranggapan dan pasti sepakat yang namanya pendidikan pubertas itu sangat dibutuhkan untuk orang tua dan sangat dibutuhkan untuk siswa atau anak-anak. Nah, betul. Baik, ya Bu, saya jadi kepikiran nih, kira-kira dari orang tua atau ibu atau mungkin Dedi di rumah, kira-kira ada batasan nggak sih ketika anak sudah mulai pubertas nih? Nanti kalau misalkan anak udah mengalami pubertas, ada nggak sih batasan pergaulan nih dengan lawan jenisnya? Mungkin anak-anak misalkan diperbolehkan pacaran atau bagaimana untuk menyikapi lingkungan sosialnya anak-anak itu sendiri, Mam? Boleh, Mam, dari siapa dulu? Mami gadis, silakan, Mam. Apa ya, kalau pacaran kayaknya masih jauh ya. Jauh, tapi gitu ya. Ya, tapi akan. Ibu Firly lebih ini kepada bertahap ya. Kebetulan anak-anak kita juga kan ini dari kelas 2, 3, 5 ya. Mungkin lebih kepada bertahap. Kita sebagai orang tua juga melihat usia anak, ya betul, kan, betul. Gitu kan. Usia anak berapa kita juga mungkin mempunyai batasan bahwa anak ini belum cukup nih untuk kita edukasi yang lebih jauh lagi gitu kan. Betul. Takutnya
anak itu malah lebih mengerti duluan juga kan, kita takut juga kan. Jadi ya benar kan gitu kan, takut juga gitu dia menyerapnya, wah terlalu ini. Jadi kita sesuai dengan usia, gitu, kita bertahap, tapi tentu saja dalam pantauan yang memang harus kita jaga, terutama kan memang dari lingkungan luar yang otomatis juga harus secara orang tua kita harus melek banget nih saat ini gitu kan, gitu banyak hal-hal yang kita harus belajar juga dari anak-anak itu tentunya. Berarti gitu kan. ini ya, Mam, berasa setiap parent itu sepertinya harus memasang CCTV di mana aja, Mam ya. Karena kekhawatiran itu dengan lingkungan sosial yang nggak bisa diprediksi untuk kita gitu, Mam. Jadi intinya itu kalau jadi parent sekarang tuh sama-sama belajar sebetulnya dengan anak-anak tersebut. Jadi anak-anak belajar, kita juga belajar gitu kan sebagai orang tua. Mungkin cara pendidikan kita dulu beda ya, kita dapat dari orang tua. Tapi pada saat sekarang dengan zaman yang super canggih seperti sekarang gitu kan, otomatis kita harus belajar juga dari anak bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman itu juga dengan belajar dengan anak-anak kita dan secara kita memberitahu mereka pun mungkin secara bertahap gitu kan ya, untuk anak-anak umur 7, 8, 9 kita tahu lah. Kita juga belajar, kita kan juga sekarang banyak ya Bu ya, maksudnya ilmu-ilmu yang bisa kita dapat baik dari YouTube ataupun buku-buku gitu. Ya dari situ kita belajar juga. Nah kalau misalnya Mbak Felita mungkin udah yang mau pacaran kayak gitu, nah saya juga harus belajar. Mana ini kalau misalnya nanti ditanya begitu. Itu waktu dia bilang suka. Kira-kira gimana itu Bu Felita? Jadi waktu dia bilang saya suka, saya saya tidak menonjol ke sana, tapi saya bilang kamu sukanya kenapa? Karena dia pintar. Oke, kalau dia pintar itu jadikan motivasi. Kamu harus pintar sebagai cowok, harus lebih pintar, saya bilang gitu. Jadi saya motivasinya ke sana gitu, karena dia pintar kayak gitu. Jadi jangan ada yang panik juga ya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua itu menutup telinga atau pura-pura apaan sih nak kamu belum waktunya, nggak boleh. Jadi itu karena khawatirnya terlalu tinggi, padahal dengan dia bercerita kepada orang tuanya, di situ komunikasi terjalin gitu Bu ya, dan itu nyaman. Iya nyaman. Anak sekarang nggak bisa bilang nggak boleh. Iya betul. Pasti dia bertanya kenapa. Iya kenapa, betul. Dan akan berdebat gitu. panjang sampai akhirnya satu titik ketemu. Sampai kita lelah. Nah untuk mama-mama nih, kita kan mumpung nih ada Bu Tasya nih mengenai pendidikan pubertas. Kira-kira dari Mami Gadis, Mami Firly, Mami Felita, kira-kira mungkin ada pertanyaan nggak nih untuk Bu Tasya mengenai pubertas ini, atau mungkin bercerita tentang pengalaman anaknya, atau mungkin anak saya kok seperti ini ya Bu Tasya, kira-kira bagaimana kita menyikapinya? Boleh Bu, silakan mau bertanya ke Bu Tasya, silakan. Iya. Aku sih kalau Ya Bu, penasaran cara menjelaskan reproduksi yang baik dan benar, nggak malu kayak di kita ke dianya juga masuk gitu. Betul, itu penting tuh. Penting tuh. Sepertinya itu pertanyaan yang sudah di list sama setiap orang tua ya Bu. Karena ada tuntutan juga dari anak saya, anak tunggal, yang dia minta adik. Terus saya bingung menjelaskannya, karena dia bilang gini, itu kan urusan mama sama ayah, gimana caranya dapetnya gitu kan. Terus sama pertanyaannya, memang adik itu bisa jadi tuh bagaimana prosesnya. Nah itu yang belum bisa saya jawab Bu. Boleh dibantu. Ibu Tasya bisa. Oke, iya itu pertanyaan semua orang tua yang anaknya udah mulai bisa bicara, karena biasanya ada yang mulai ada adeknya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau menjawab apapun, sebenarnya ini prinsip untuk semua pertanyaan yang seputar seks ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa pakai prinsip ini. Yang pertama, pasang muka tenang dulu. Nah ini berat sih, cuman kayak langsung kayak gitu. Tapi sebisa mungkin pasang muka biasa aja, karena anggap ini pertanyaan biasa gitu. Jadi kalau kita anggap ini pertanyaan yang spesial buat anaknya makin cecer biasanya gitu. Jadi ya ini butuh latihan atau enggak ya butuh belajar acting dikit gitu ya. Jadi pasang muka biasa aja dulu yang pertama. Sebenarnya bukan masalah biasanya, tapi tenang.
Jadi ketika kita menjawab pertanyaan berat dari anak, kita kalau tenang kita bisa berpikir lebih logis gitu ya. Tarik napas dulu, misalnya gitu, tarik napas dulu, atau misalnya coba minum dulu, bentar ya nak, minum dulu gitu. Nah setelah itu udah, iya, soalnya kita memang butuh ini sih kan, itu kadang-kadang membuat kita shock ya. Dan jadi kalau di otak itu memang ketika kita shock ada emosi yang intens, iya kita nggak bisa berpikir logis. Jawabnya kadang, Nah, apaan sih? Kita ya jengah sendiri ya. gawat nanti mamanya malah jadi marah-marah atau apa gitu. Jadi nggak apa-apa, ambil waktu bentar, tarik napas, kayak minum gitu sebentar, atau bentar ya, mama kerjain ini dulu. Padahal dalam hati apa dulu gitu. Cari dulu. Nah, yang setelah itu yang perlu kita tanyakan kepada dia. Jadi kita kembali bertanya kepada anak. Jadi kita tanya, kamu taunya dari mana? Misalnya hal-hal yang seputar, misalnya, mah, kenapa sih aku lihat laki-laki ini ciumannya sama laki-laki, misalnya gitu. Ini pokoknya pertanyaan seksual apapun ya, gitu. Termasuk tentang anak. Kamu tahu itu dari mana? Misalnya, mah, aku mau tahu tentang adik gitu. Kamu tahu informasi pertanyaan itu dari mana? Misalnya gitu. Nah, jadi kita akan tahu dari mana dia mendapatkan informasi itu. Jadi bukannya kayak nggak boleh ya dek, nggak boleh dengar kayak gitu misalnya gitu. Iya, terkadang langsung. gitu ya. Jadi kita tanya aja gitu, kamu taunya dari mana gitu, atau kamu dengar itu dari mana. Nah, yang kedua kita tanyakan apa yang ada di kepala dia tentang hal itu. Jadi itu yang paling mudah untuk bisa kita lakukan. Menurut kamu apa gitu? Yang Jadi kamu kita tahu tanya apa? balik ya Bu ya. Betul. Karena kita bukannya bahkan psikolog pun tidak tahu persis apa isi kepala anak itu kan gitu. Jadi kita juga nggak tahu. Kita mau tahu yang dia tahu apa. Misalnya tentang adik tadi. Yang aku tahu mungkin dia sebatas yang aku tahu adik itu datangnya dari rumah sakit. Oh iya betul. Kita bisa lalu memberikan jawaban yang relevan dengan jawaban dia gitu. Oh iya betul. Mama melakukan persalinannya memang di rumah sakit. Sudah itu cukup kok buat dia. Jadi kita tidak perlu memberikan jawaban detil kalau dia tidak minta. Nah, kita bisa berikan jawaban sesuai dengan apa yang ada di pikiran kepala dia. Jadi yang tugas kita hanya, iya betul yang kamu sudah pikirkan, atau ya oh bukan gitu nak gitu. Jadi kita mengoreksi apa yang ada di pikiran dia. Di imajinasinya dia. Betul. Tapi jangan masukkan mitos-mitos atau apa gitu ya. Jangan. Tetap masukkan fakta. Misalnya apa ya? Tentang misalnya dia pertanyaannya udah lebih mendalam lagi dan kita nggak tahu gitu jawabannya apa gitu. Oke, kita nanti mama cari tahu dulu ya gitu. Pertanyaan kamu mama simpen dulu gitu. Mohon maaf nih mama belum bisa jawab sekarang. Nanti kita coba cari sama-sama atau kita coba googling sama-sama mencari informasinya, tentu pada sumber-sumber yang zaman sekarang Google pun belum tentu benar ya. Jadi kita cari informasi yang benar bersama-sama gitu. Itu akan lebih menarik kalau buat anak remaja gitu. Kalau buat anak-anak yang lebih kecil, oke tunggu dulu ya, mama cari tahu dulu gitu. Mama juga perlu belajar nih kayak kamu gitu. Nggak apa-apa, akui aja gitu. Justru anak akan merasa bahwa oh mamaku kayak aku nih gitu. Jadi dia akan merasa nyaman gitu. Jadi jangan buru-buru kita jelaskan panjang lebar. Pertama bikin kita stres, kedua belum tentu benar, takutnya salah ya. Iya betul. Jadi karena panik akhirnya kita melakukannya nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan juga. Gitu. Iya, saya pernah soalnya menemukan orang tua yang anaknya nanya, mama dari mana baby itu datang? Dia menjelaskan dari sperma, padahal anaknya cuman aku kira dari rumah sakit, cuman bilang gitu doang. Jadi kita sebenarnya bisa jelas, iya betul ya nak, persalinan memang di rumah sakit. Belakangan ini banyaknya di rumah sakit misalnya gitu. Jadi anaknya cuma butuh itu aja udah cukup sebenarnya. Jadi kita gali dulu dari apa yang dia pikirkan ya. Betul, apa yang konsep yang dia punya tuh apa di kepalanya gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi Ibu? Mungkin Ibu Gadis atau Bu Ferita? Tidak, maksudnya kalau saya sih lebih kepada ini ya, pendidikan seks ini memang saya merasanya kalau dari saya pribadi gitu ya, dengan penjelasan dari Bu Tasya tadi, memang harus kita tidak boleh menutup, tapi kita juga sesuai dengan usianya. Kita saling memberitahu gitu kan. Dan ini juga jadi satu pembelajaran juga buat saya, dimana seperti saya tadi bilang bahwa saya merasa masih tabu untuk mengatakan jenis kelamin gitu kan, untuk mengatakan yang sebenarnya gitu ya. Dan saya juga mungkin saya harus belajar juga, oh ternyata saya tidak boleh, saya juga harus memberitahu dia supaya dia juga belajar gitu kan ya gitu. Betul. Nah mungkin kepanikan saya juga harus
lebih ditekan gitu. Tapi saat anak nanya, mungkin anak saya nanti sebesar anaknya Bu Ferita, saya mesti yang benar-benar belajar juga kan. Mungkin sekarang belum bertanya, tapi mungkin nanti pada saat dia kelas 4, kelas 5 akan sama kayak anaknya Mbak Ferita, bisa panik saya gitu. Jadi sekarang saya harus belajar juga gitu, belajar untuk yang utama sih mungkin menekan kepanikan ya Bu ya. Betul. itu yang paling pertama dulu Pak ya. Itu kayak menekan kepanikan, karena rata-rata kalau ibu ditanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seks, otomatis kita panik dulu gitu kan. Panik dan malu gitu ya. Iya. Kita masih merasa tabu gitu untuk bicara gitu. Jadi mungkin lebih kepada, kalau saya mungkin tidak ada pertanyaan, tapi mungkin saya lebih belajar aja dari apa yang kita diskusikan hari ini, bahwa saya lebih banyak belajar untuk terutama menekan kepanikan saya dan menjawab sesuai dengan usianya gitu. Iya, betul. Mungkin ada yang mau ditanya lagi Bu Ferita? Kalau saya mau nanya gini, gimana sih caranya memasuki memasuki masa puber ini ya untuk anak yang emosinya turun naik. Iya. Kadang hari ini dia tuh happy banget, besokannya dia tuh yang very silent banget, diam. Ditanya pun jawabnya iya nanti. Ini dia, kadang-kadang dia bilang, iya mah, Bu mama tuh ya bawel banget gitu. Apalagi anak saya cowok kan, cowok kan lebih yang santai banget gitu ya. Sedangkan saya mau yang buru-buru apa segala macam kayak gitu. Jadi gimana ya caranya itu untuk menjaga moodnya itu yang udah pasti turun naik ya, gitu kan. Betul. Kita ngikutinnya harus bagaimana sih Bu? Iya gitu. betul. Ya ini sebenarnya tantangan yang luar biasa berat buat orang tua, karena kita pengennya anak kita kan selalu moodnya bagus gitu. Padahal memang pada masa ini moodnya kita secara biologis memang moodnya naik turun gitu. Jadi itu nggak bisa kita kontrol moodnya. Yang bisa kita lakukan cuman menemani dia melewati masa ini gitu. Jadi ketika dia memang lagi down banget gitu rasanya, mungkin hal sekecil apapun, nggak di like fotonya misalnya sama temennya di Instagram bisa down gitu ya. Buat kita kan ya ampun nak gitu. Iya, nah jadi teman kita empati sama dia gitu. Buat dia itu hal yang besar, ya kita pikirkan itu juga sebagai hal yang besar. Oh ya ampun nak, itu sedih banget ya. Walaupun kita rasa sebenarnya ya ampun nak gitu. Tapi kita tunjukkan hal bahwa kita berempati sama dia gitu. Kenapa itu penting? Karena nantinya ketika dia makin lama makin dewasa gitu, kan banyak ya sekarang kalau orang tua tuh kayaknya jadinya jauh banget sama anaknya ya ketika udah dewasa gitu. Karena selama dalam masa mereka melalui emosi yang up and down tadi, orang tuanya dirasa tidak mengerti dia gitu. Nah itu yang kalau bisa tuh kita coba jalin dengan anak pas masa remaja. Tadi udah bener banget ya, udah bagus banget jadi teman gitu. Tapi teman yang mendengar nggak gitu, mendengar keluhannya dia nggak. Kalau misalnya dia lagi ngerasa ini dia suka sama seorang anak perempuan lain gitu, terus gimana responnya kita? Apakah kita memberikan respon yang menurut dia, mama nih asik ya, bisa aku ajak cerita lebih lanjut tentang gebetanku misalnya gitu. Nah itu dia akan merasa nyaman. Dan jangan lupa juga kita memang teman, tapi kita perlu juga menanamkan nilai ya. Tentu setiap keluarga beda nilainya, ada nilai agama, nilai sosial, norma dan seterusnya. Jadi ketika dia udah jadi teman yang enak sama kita bisa nanamin nilai-nilai bahwa nak, jadi laki-laki itu mesti gini kayak tadi Bu sebutkan. Nah itu kan nggak mungkin masuk ke dia kalau kita nggak dianggap dia sosok yang bisa dia dengarkan gitu. Jadi nilai tetap kita masukkan ke dia saat dia sudah mau bercerita banyak sama kita gitu. Ngomongnya gampang ya Bu, tapi prakteknya susah. Saya tahu prakteknya susah dan setiap hari gitu ya, karena kita berhadapannya hari demi hari dengan dia. Jadi ini saya jadi teringat nih ya, Pak, satu kasus waktu saya sedang memberikan pendidikan seks kepada anak perempuan waktu itu memang. Jadi dia cerita bahwa jadi pendidikan seks ini benar-benar nggak cuma sekedar hubungan seksual ya, ataupun organ-organ intim, tapi juga tentang bagaimana membangun konsep diri anak, bahwa jadi perempuan tuh perempuannya dipandang cantik itu kayak gimana gitu, atau laki-laki itu kalau sekarang juga laki-laki lebih ini ya memperhatikan penampilan juga kan, laki-laki yang oke tuh yang kayak gimana gitu. Nah jadi konsep diri anak pun itu terpengaruh dari bagaimana kita memperlakukan dia dalam menghadapi situasi pubertasnya gitu. Jadi dia akan merasa bahwa dia jadi tumbuh percaya diri kalau ketika misalnya
dia datang ke ibu gitu ya, "Ma, tadi aku habis diiniin sama temenku, katanya aku jelek gitu, atau aku nembak dia Ma, tapi dia nggak mau sama aku," gitu. Nah, buat kita kan kayaknya, kamu sih, atau kayak ya udah memang bukan saatnya pacaran nak gitu, atau apa? Kayak mandi yang bersih. Kayak gitu, Mama. Jadi kita perlu masuknya dengan kayak, oh Mama, jadi kita validasi perasaannya ya. Jadi iya Mama tahu rasanya nggak enak ya kalau kita ditolak, atau nggak enak ya rasanya kalau dibicarain hal yang negatif dari teman kita gitu. Mama paham, Mama tahu perasaan kamu gitu. Kita sedih juga jadinya dengernya gitu. Dengan itu aja, atau peluk dia gitu. Itu aja tuh means a lot. Jadi karena si anak ini sempat bilang ke saya, "Mama tuh pas saya cerita," kata dia, "malah bilang gini, kakaknya kamu makan jangan banyak-banyak," gitu. Jadi gendut. Itu kan sepele ya sebenarnya ya, dan mungkin faktual ya gitu terjadi, dia memang makannya banyak. Tapi buat anak itu, dia sampai nge-DM saya, kan Zoom ya sekarang, dia langsung nge-private DM, "Kak, aku tuh sebenarnya sedih banget. Kata kakak kita harus cerita sama orang yang kita percaya di rumah Mama gitu. Tapi aku gimana mau cerita, aku sakit hati sama mamaku." Iya. Dalam banget kayaknya. Gitu ya. Dan itu ternyata membekas Bu ya buat anak itu sendiri ya. Ya menurut orang tuanya biasa aja. Biasa aja. Dan Mungkin orang tuanya kita zaman dulu sih ya. dan orang tua sekarang kan bilangnya, "Kalian nih lembek sih, digituin aja udah gini." Betul. Terkadang Iya, ya, betul, kayak gitu ya. Dan memang sih mereka jadinya memang sekarang generasinya juga jadi lebih lembek gitu kesannya. Tapi mau nggak mau saya selalu berharap kita semuanya mengutamakan yang namanya connection over correction. Jadi kita jalinlah hubungan yang enak gitu dengan anak. Setelah terjalin hubungan, mau kita kasih apa ya, nilai segala macam gitu ya, kita kasih peraturan atau masuk itu semua. Kita harus seperti menekan emosi kita bahwa misalnya anak-anak ini kita lihatnya, "Duh, lebay banget gitu aja," gitu. Tapi kita oh gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi kita kayak menekan emosi kita walaupun dalam hati gitu kan. Berarti poinnya ketika anak bercerita atau curhat, berarti kita sebagai orang tua harus menjadi pendengar yang asik gitu ya, Bu ya. Betul. Iya, jadi memahami, ada empati dari ibu sendiri atau dari orang tua. Jadi anak-anak nyaman untuk bercerita gitu Bu ya. Itu mungkin kita harus menekan egonya kita juga gitu kan, supaya anak nyaman dan jadi teman yang benar-benar bisa dijadikan teman gitu kan. Apapun dia akan cerita gitu kan, yang otomatis dari situ kita nggak akan kecolongan dong gitu kan dengan dia cerita gitu kan. Oke, saya rasa sahabat Glory, saya nggak salah nih ketika saya menyebut mama-mama yang hadir ini termasuk mama-mama yang hebat. Boleh dong aplaus buat mereka. Jadi sahabat Glory, kita sudah panjang lebar nih bercerita, sharing tentang perkembangan tumbuh kembang anak, atau misalnya tentang pendidikan pubertas. Penting nggak sih? Dan ternyata dari mama-mama yang hadir dan dari Bu Tasya sendiri mengamini bahwa pendidikan pubertas itu sangat penting untuk orang tua maupun anak-anak kita. Nah, sebelum kita akhiri diskusi kali ini, Mami, untuk saya punya challenge nih, Mam. Jadi biar kita lebih fun, lebih merefresh. Jadi nggak panik menghadapi anak ketika puber gitu, Mam. Nah, jadi kita ada challenge-nya sambung kata, Mam. Nah, saya akan memberikan satu kata awalan, misalkan baju. Berarti Mami akan melanjutkan dengan kata apapun yang berawan dengan ju, awalan ju, dalam waktu 5 detik. Nah, jadi itu latihan kita merespon keadaan yang sekiranya harus kita jawab gitu, Mam. Iya, jam-jam ini ya, jam-jam krusial ya, Mam. Nah itu yang kita butuhkan, Mam. Nah, jadi hanya waktu 5 detik, Mam, dan seterusnya sampai salah satu ada yang tidak bisa melanjutkan. Jadi bagaimana, Mam? Siap? Siap. Oke, sambung kata. Ya. Harus siap, Mam, karena kita sebagai orang tua juga harus siap nih dari dini bahwa anak kita sebentar lagi juga akan mengalami masa pubertas. Jadi begitu juga dengan challenge sekarang, Mam. Oke. Kata pertama,
Oke, cukup satu kata aja, Mam. Tapi ini sepertinya harus merespon dengan cepat, Mam. Oke. Katanya adalah pubertas. Silakan, Mam, dilanjutkan. Mam Gadis. Tas. Hei, lanjut, Mam. Mam Firly, Mam. Tas baru. Tas baru. Oke, Mam. Apa, Mam? Mam Firly. Beli tas. Tas baru. Tas baru. Ru. Oh, baru pergi. Ru. Rumah gadis. Rumah gadis. Dis. Di sana. Di sana. Ya, Bu. Dis. Nah. Nama? Nama, Bu. Malu. LU. Lupa. Ya, Bu Firly. Ya. Pakai apa ya? Ya. Yakin. Kin. Susah nih. Cinta mani. Kintamani. Nih. Nina Bobo. Oke, Bu Firly. Bo. Bosan gak sih? Bosan nggak sih? Si. Sisihkan lengan. Sisihkan lengan. Ini agak susah nih. Karena an. Gampang ya. Bagus. Lanjut, Bu. Tukang putu. Oh, ini makanan. Tukang putu. Tuh lagi tuh. Iya. Tuh lagi, Bu. Itu ya, Iya. melompat. Tupai melompat. Patung. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Jadi challenge tadi itu bahwa kita sebagai orang tua itu harus melatih diri bahwa perkembangan anak itu lebih cepat dari yang kita prediksi. Begitu juga dengan pubertas anak. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu terlewatkan masa-masa yang sangat penting itu untuk anak itu. Oke, jadi sahabat Glory, jadi terbukti ya bahwa tamu-tamu kita itu memang mama-mama yang luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, ayo sebelum kita tutup Prime Talk kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Tasya dan untuk Mama Gadis, Mama Firly dan Mama Verlita sudah menyempatkan waktunya di Prime Talk kali ini. Dan saya rasa sahabat Glory yang di rumah bisa paling tidak tercerahkan bagaimana kita menghadapi pubertas anak-anak kita, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita bisa mentransfer ilmu kepada anak tentang apa yang harus disiapkan, bagaimana yang dilakukan oleh anak itu sendiri untuk pada saat mengalami pubertas itu. Selanjutnya, terima kasih banyak untuk tim kreator juga dan terima kasih untuk tim sahabat Glory. Orang tua adalah orang dewasa pertama yang menjadi saksi perubahan fisik dan emosi pada anak-anak. Memberikan arahan dan pemahaman kepada anak-anak menjadi suatu hal yang sangat wajib anak-anak biar lebih aware dan memahami hal tersebut. Dengan cinta dan kasih dari orang tua memberikan pemahaman, tentunya akan berdampak sangat positif untuk anak itu sendiri. Narasumber dan tamu-tamu kita hari ini telah berbagi pengalaman menyaksikan anak-anaknya memasuki masa pubertas. Tak lupa sekolah dan PAB ikut serta mendampingi anak-anak melewati masa pubertas ini dengan menyelenggarakan pendidikan pubertas secara berkala. Nah, sahabat Glory, begitulah perbincangan kami untuk Prime Talk episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi untuk sahabat Glory di rumah. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video sebanyak-banyaknya. Jika ada sahabat Glory atau parent yang ingin memasarkan produk, boleh
review pemasaran produk atau review di Premtalk kita, silahkan menghubungi kontak di bawah ini. Nah, di bawah ini ya. Nah, akhirnya saya Mr. Budi bersama narasumber dan tamu-tamu semuanya yang hadir dan para kru Premtalk yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di Premtalk selanjutnya. Thank you, bye. Thank you, bye.